Awal Februari 1998, seorang warga bernama Sumarno Adi dibunuh oleh massa. Ia dituduh sebagai dukun santet, tanpa bukti dan tanpa proses hukum. Tidak ada satupun saksi yang bisa memastikan bahwa Sumarno benar-benar seorang dukun. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, pembunuhan serupa terjadi lagi. Polanya mirip, tuduhan dilontarkan, massa berkumpul, dan kekerasan terjadi. Isu santet dengan cepat berubah menjadi alat pembenaran. Situasi semakin mencekam ketika pemerintah daerah justru mengeluarkan kebijakan pendataan terhadap warga yang dicurigai sebagai dukun santet. Secara resmi, kebijakan ini disebut sebagai upaya perlindungan. Namun di lapangan, daftar itu bocor, dan orang-orang yang namanya tercantum justru mulai diburu. Memasuki pertengahan 1998, pola pembunuhan berubah. Serangan tidak lagi dilakukan oleh massa. Pelaku datang malam hari, bergerak cepat, dan menghilang tanpa suara. Warga menyebut mereka ninja. Sejak saat itu, pembunuhan tidak hanya menyasar warga biasa. Tokoh agama, kiai, dan santri ikut menjadi korban. Aparat sering datang terlambat. Penyelidikan hingga hari ini masih belum tuntas. Dalam video ini, kita akan merekonstruksi kembali sisa ingatan dari peristiwa pembantaian dukun santet Banyuwangi 1998. Kita akan menelusuri awal mula api ini tersulut, membedah pola kekerasan yang sistematis, hingga mencoba mengungkap siapa saja pihak yang sebenarnya bergerak di balik bayang-bayang salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998 tidak bermula dari ledakan kekerasan massal yang tiba-tiba. Ia diawali oleh satu peristiwa kecil yang pada saat itu tampak seperti konflik lokal biasa, namun belakangan terbukti menjadi pemicu rangkaian pembunuhan yang jauh lebih besar. Pada 4 Februari 1998, seorang warga bernama Sumarno Adi, penduduk Dusun Sumberwadung, Desa Kaligono, Kecamatan Genteng, dibunuh secara brutal. Ia dituduh sebagai dukun santet dan dikeroyok oleh massa hingga meninggal dunia. Dan itu terjadi di siang hari. Menurut kesaksian warga sekitar yang kemudian dihimpun oleh tim gabungan pencari fakta, Sumarno dikenal sebagai warga biasa, tidak pernah melakukan praktik perdukunan, dan tidak memiliki reputasi mistis di lingkungannya. Tuduhan santet muncul secara tiba-tiba tanpa proses pembuktian apapun. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan adanya sengketa tanah yang melatar belakangi stigmatisasi terhadapnya. Sehari kemudian, 5 Februari 1998, peristiwa serupa kembali terjadi di Dusun Pakis Jalio, Desa Sumberjo, Banyuwangi. Kali ini massa mengincar dua orang, Asmaki dan Sahroni. Asmaki tewas diamuk massa, sementara Sahroni berhasil melarikan diri. Pola kekerasan ini menunjukkan kesamaan mencolok. Tuduhan santet, pengerahan massa, dan pembunuhan tanpa proses hukum. Namun, jika merujuk pada keterangan saksi yang dihimpun oleh Komnas HAM dalam laporan penyelidikan tahun 1999, baik Sumarno maupun Asmaki diketahui memiliki konflik personal dengan individu tertentu di lingkungannya, mulai dari persoalan tanah, utang, hingga perselisihan keluarga. Tuduhan santet diduga menjadi alat legitimasi sosial untuk menghabisi mereka. Pertanyaan penting pun muncul. Apakah pembunuhan-pembunuhan ini murni reaksi spontan masyarakat terhadap isu santet, atau ada motif lain yang lebih terstruktur? Yang jelas, berdasarkan keterangan tetangga dan aparat desa setempat, kedua korban bukanlah dukun santet seperti yang diisukan. Tuduhan tersebut lebih menyerupai stigma yang diproduksi dan disebarkan, lalu diterima begitu saja oleh massa. Penyebaran isu ini juga diperparah oleh pemberitaan media lokal yang sangat vulgar, menampilkan foto-foto korban tanpa sensor yang secara tidak langsung membangun keberanian massa untuk melakukan aksi serupa. Setelah dua peristiwa awal tersebut, berita pembunuhan dengan label dukun santet menyebar dengan cepat di Banyuwangi. Surat kabar lokal dan regional seperti Surya dan Memorandum secara rutin memberitakan kasus-kasus tersebut dengan judul sensasional. Narasi ketakutan pun terbentuk. Di banyak desa, warga mulai saling mencurigai. Orang-orang yang dianggap aneh, menyendiri, atau memiliki konflik lama menjadi sasaran kecurigaan. Situasi Banyuwangi berubah menjadi mencekam, bukan hanya karena pembunuhan, tapi karena rasa takut yang menyelimuti kehidupan sehari-hari. Dalam fase ini, pola kekerasan yang muncul masih bersifat horizontal.
Warga melawan warga. Tidak ada pelaku misterius, tidak ada operasi senyap, tidak ada sosok yang tidak dikenal. Yang terjadi adalah kekerasan komunal dilakukan secara terbuka, seringkali disaksikan oleh tetangga, bahkan keluarga korban sendiri. Laporan investigasi Komnas HAM mencatat bahwa dalam sejumlah kasus, korban dieksekusi langsung di hadapan istri dan anak-anaknya. Massa datang ke rumah korban, menarik mereka keluar dan menghabisi nyawa mereka tanpa perlawanan berarti. Tidak jarang, keluarga korban dipaksa menyaksikan, seolah pembunuhan itu adalah sebuah hukuman sosial yang harus diterima bersama. Di beberapa desa lain, amukan massa tidak berhenti pada pembunuhan. Rumah korban dibakar hingga rata dengan tanah. Tak jarang, sebelum pembakaran terjadi, di pintu rumah korban telah ditemukan tanda silang merah atau coretan misterius sebagai penanda target. Api menjadi simbol pemurnian, cara untuk menghapus jejak orang yang dianggap membawa malapetaka. Dalam kesaksian warga yang dihimpun Tim Gabungan Pencari Fakta Jawa Timur, pembakaran rumah sering dilakukan setelah korban tewas, seolah memastikan bahwa bukan hanya orangnya yang dihapus, tetapi juga ingatannya. Bahkan dalam kasus yang paling ekstrim, jenazah korban diseret keliling kampung. Tubuh yang sudah tak bernyawa itu dijadikan tontonan publik sekaligus peringatan. Pesannya jelas, siapapun bisa bernasib sama. Praktek ini menurut Komnas HAM menunjukkan bahwa kekerasan tersebut bukan sekedar luapan emosi sesaat, tapi berubah menjadi ritual teror sosial yang dilegitimasi bersama. Pada tahap ini, tuduhan santet tidak lagi membutuhkan bukti. Ia cukup diucapkan, disebarkan, lalu dipercaya. Dan begitu massa bergerak, nyaris tidak ada mekanisme yang mampu menghentikannya. Merespon kondisi tersebut, Bupati Banyuwangi saat itu Purnomo Sidik mengeluarkan sebuah radiogram pada Februari 1998. Radiogram ini berisi instruksi kepada seluruh camat di Banyuwangi untuk melakukan pendataan terhadap warga yang diduga sebagai dukun santet. Secara resmi, menurut keterangan Purnomo Sidik yang dikutip oleh Harian Kompas, pendataan ini dimaksudkan sebagai langkah pengamanan. Namun, fakta bahwa daftar nama tersebut bocor hingga ke tingkat RT menunjukkan adanya kelalaian sistematis atau mungkin kesengajaan untuk menyediakan peta target bagi eksekutor. Alih-alih meredakan situasi, kekerasan justru terus berlanjut. Pada 9 Februari 1998 atau 2 hari setelah radiogram dikeluarkan, 2 warga dusun Solorejo, Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Bari dan Sarinem dibunuh dengan tuduhan yang sama, dukun santet. Dalam laporan investigasi Komnas HAM disebutkan bahwa tidak ada bukti bahwa kedua korban pernah masuk dalam praktik perdukunan. Bahkan, menurut aparat desa setempat, Bari adalah petani biasa dan Sarinem dikenal sebagai ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan warga. Fakta ini menimbulkan kejanggalan serius. Jika radiogram dimaksudkan untuk melindungi, mengapa pembunuhan justru terus terjadi setelahnya? Lebih jauh, sejumlah aktivis HAM mempertanyakan logika pendataan itu sendiri. Dalam konteks masyarakat yang sedang dilanda ketakutan, pendataan justru berpotensi menjadi daftar sasaran, bukan instrumen pelindungan. Memasuki bulan Maret hingga Juni 1998, kekerasan di Banyuwangi tampak mereda. Tidak ada laporan pembunuhan atau penyerangan terhadap warga yang dituduh dukun santet. Bagi banyak orang, jeda ini dianggap sebagai tanda bahwa situasi telah kembali normal. Kasus-kasus sebelumnya dipahami sebagai insiden terpisah, bahkan kebetulan. Namun, seperti dicatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Jawa Timur, ketenangan ini justru menyimpan potensi bahaya. Tidak ada proses hukum yang tuntas, tidak ada pengungkapan pelaku, tidak ada klarifikasi resmi untuk memulihkan nama korban. Dengan kata lain, masalah tidak pernah benar-benar diselesaikan, hanya ditunda. Memasuki bulan Juli, kasus pembunuhan kembali merebak. Berbeda dengan kasus yang terjadi sebelumnya, kali ini pola pembunuhan semakin acak dan sulit untuk dianalisa. Melihat kondisi Banyuwangi yang semakin tidak kondusif, 17 September 1998, Purnomo Sidik kembali mengeluarkan instruksi kepada camat di seluruh Banyuwangi yang tertulis dalam radiogram. Inti dari radiogram itu memerintahkan untuk dilakukannya pendataan terhadap mereka yang diduga sebagai dukun santet. Namun, tujuan awal yang diklaim oleh Purnomo Sidik untuk menyelamatkan mereka yang diduga dukun santet justru malah berakhir sebaliknya. Data yang telah dikumpulkan oleh pemerintah kemudian bocor, dan mereka yang diduga dukun santet kemudian diincar oleh sekelompok massa yang dikenal dengan ninja.
Kejanggalan tidak hanya terletak pada bocornya data, melainkan juga terjadi penggelembungan data seperti yang terjadi di Kecamatan Glagah. Mereka yang diduga adalah dukun santet pada awalnya berjumlah 4 orang, kemudian membengkak menjadi 26 orang. Sesuatu yang sangat janggal, terlebih mereka kemudian menjadi sasaran pembunuhan di kemudian hari. Jika pada fase awal pembunuhan dilakukan secara terbuka, ramai, gaduh, dan melibatkan massa, memasuki Juli hingga September 1998, muncul pola baru yang jauh lebih sunyi, cepat, dan mengintimidasi. Warga mulai menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan lagi amuk emosi kolektif, melainkan sesuatu yang terasa lebih terorganisir. Dalam laporan investigasi Komnas HAM dan Tim Gabungan Pencari Fakta Jawa Timur, perbedaan ini digambarkan sangat mencolok. Pembunuhan oleh massa biasanya diawali teriakan, rapat warga, pengerahan orang sekampung, dan berlangsung lama. Sebaliknya, serangan-serangan baru terjadi dalam hitungan menit, tanpa teriakan, tanpa kerumunan, tanpa jejak jelas. Para pelaku datang malam hari, menyelinap, mengetuk, atau mendobrak, lalu pergi. Warga menyebut mereka dengan sebutan ninja. Ciri mereka sangat spesifik, memakai sepatu lari atau sepatu bot karet yang memudahkan pergerakan senyap. Dalam berbagai kesaksian yang dihimpun Komnas HAM, saksi mata menggambarkan ciri yang relatif seragam. Para pelaku mengenakan pakaian serba hitam, menutup wajah mereka dan bergerak dengan sangat tenang. Beberapa saksi menyebut mereka membawa senjata tajam, sementara yang lain melaporkan adanya senjata api. Hal yang paling janggal adalah pola pemadaman listrik. Saksi mata dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta menyebutkan bahwa listrik seringkali padam hanya di blok rumah korban, sementara lampu jalan di ujung gang tetap nyala. Ini bukan mati lampu biasa, melainkan sabotase teknis di gardu tertentu. Yang paling mengejutkan, sejumlah warga mengaku melihat para ninja berkomunikasi menggunakan handy-talkie, alat yang pada masa itu hampir tidak dimiliki warga sipil desa. Bahkan dalam beberapa kasus, saksi menyebut para pelaku mampu memanjat pagar tinggi atau dinding rumah dengan lincah, sesuatu yang dianggap tidak masuk akal bagi orang biasa. Selain itu, ada fakta lain yang sering luput dibicarakan. Fenomena pembantaian dukun santet dan teror ninja tidak berhenti di Banyuwangi, bahkan tidak berhenti di Jawa Timur. Secara kronologis, setelah meledak di Banyuwangi pada awal hingga pertengahan 98, pola kekerasan serupa mulai muncul ke arah barat. Pada akhir 98 hingga awal 99, laporan tentang pembunuhan dengan tuduhan dukun santet dan kemunculan sosok ninja mulai terdengar di wilayah Jawa Tengah, seperti Cilacap, Banyumas, dan sekitarnya, hingga kemudian menjalar ke beberapa daerah di Jawa Barat. Pola yang dilaporkan memiliki kemiripan mencolok, tuduhan santet yang beredar cepat, ketakutan massal, pembunuhan malam hari, serta pelaku misterius berpakaian gelap. Sejumlah media nasional seperti Kompas dan Tempo pada periode tersebut mencatat bahwa istilah ninja tidak lagi eksklusif milik Banyuwangi, melainkan menjadi simbol teror yang dikenal lintas daerah. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika teror ini hanya reaksi spontan masyarakat lokal, kenapa pola, waktu, dan narasinya bisa bergerak dan berulang di wilayah lain? Bahkan di Jawa Barat, paranoid massa mencapai titik ekstrim, di mana orang-orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang berkeliaran di malam hari langsung dihakimi karena dianggap sebagai ninja yang menyamar. Fenomena ini menunjukkan bahwa teror ninja adalah senjata psikologis yang sangat efektif untuk menciptakan anarki massal. Perubahan pola ini juga diikuti oleh pergeseran target. Jika sebelumnya korban mayoritas adalah warga biasa yang dituduh sebagai dukun santet, kini daftar korban meluas. Tokoh agama mulai diserang. Kiai, ustadz, bahkan santri ikut menjadi sasaran. Disinilah narasi menjadi semakin rumit. Dalam catatan LSM dan laporan investigasi internal NU Jawa Timur, muncul dugaan bahwa teror ninja bukan sekedar kelanjutan isu santet, melainkan bagian dari upaya adu domba sosial. Istilah yang kemudian beredar adalah Operasi Naga Hijau, sebuah sebutan informal untuk dugaan operasi yang bertujuan memecah hubungan antara warga desa dengan basis Nahdlatul Ulama. Beberapa kiai yang terbunuh diketahui aktif meredam isu santet dan melindungi warga yang dituduh. Beberapa di antaranya bahkan dibantai saat sedang memimpin pengajian. Dalam konteks ini, pembunuhan terhadap tokoh agama bukan hanya menghilangkan figur pelindung, tetapi juga menciptakan kekosongan otoritas moral di tingkat desa. Dengan kata lain, teror ini tidak hanya membunuh orang, tapi juga membunuh rasa aman dan kepercayaan sosial.
Fenomena lain yang terus berulang adalah kehadiran orang luar. Warga melaporkan kedatangan truk atau kendaraan asing, bahkan disebut-sebut menyerupai kendaraan militer yang masuk ke desa menjelang malam. Beberapa jam kemudian, listrik padam secara massal di wilayah tertentu. Tak lama setelah itu, serangan terjadi. Dalam kesaksian yang dihimpun Tim Gabungan Pencari Fakta Jawa Timur, pola ini muncul di lebih dari satu kecamatan. Pemadaman listrik yang terkoordinasi memudahkan pelaku bergerak tanpa dikenali, sementara warga desa tenggelam dalam kegelapan dan ketakutan. Pertanyaannya kemudian muncul, jika ini bukan operasi warga biasa, lalu siapa? Kecurigaan publik semakin menguat ketika aparat keamanan tampak selalu terlambat. Dalam beberapa laporan investigasi independen, warga mengaku melihat truk tanpa plat nomor menurunkan sekelompok orang di pinggir desa yang kemudian menghilang sesaat sebelum pembantaian terjadi. Polisi dan tentara sering baru tiba setelah korban tewas. Dalam beberapa kasus, pos keamanan terdekat mengaku tidak menerima laporan, meskipun warga bersumpah telah meminta bantuan. Komnas HAM mencatat adanya indikasi pengabaian sistematis, bukan sekadar kelalaian individu, melainkan pola pembiaran yang berulang. Tidak ada patroli intensif, tidak ada pengamanan tokoh yang terancam, bahkan penyelidikan terhadap pelaku ninja nyaris tidak menghasilkan apapun. Situasi ini menciptakan paradoks mengerikan. Negara hadir dalam bentuk administrasi, radiogram, pendataan laporan tetapi absen dalam bentuk perlindungan nyata. Kekerasan dibiarkan berjalan seolah menjadi bagian dari mekanisme penertiban sosial yang tidak pernah diakui secara resmi. Di mata warga Banyuwangi, ninja bukan lagi sekedar pelaku kriminal. Mereka berubah menjadi simbol ketakutan, simbol kuasa yang tak terlihat, dan simbol negara yang tidak bisa atau tidak mau melindungi rakyatnya sendiri. Dan di titik ini, pembantaian dukun santet memasuki fase paling gelapnya. Karena ketika kekerasan menjadi sunyi, cepat dan tak bertuan, yang tersisa hanya satu pertanyaan besar. Apakah ini murni kegagalan negara atau justru bagian dari sesuatu yang disengaja? Pertanyaan itu membawa kita ke tahap akhir tragedi ini, ke upaya pencarian kebenaran, ke laporan-laporan yang dipatahkan, dan keingatan kolektif yang hingga kini masih dipenuhi luka. Di chapter terakhir, kita akan membahas bagaimana negara merespon, serta mengapa hingga hari ini pembantaian dukun santet Banyuwangi 98 masih menyisakan lebih banyak misteri daripada jawaban. Ketika pembunuhan mulai mereda, Banyuwangi tidak benar-benar kembali tenang. Yang tersisa bukan kelegaan, melainkan kebingungan. Berapa sebenarnya jumlah korban pembantaian dukun santet 98? Pertanyaan ini tampak sederhana, tapi jawabannya justru membuka tabir gelap tentang bagaimana tragedi ini ditangani dan akhirnya dilupakan. Data kepolisian menyebut angka korban yang relatif lebih rendah. Dalam beberapa pernyataan resmi yang dikutip media nasional pada akhir 98, jumlah korban disebut berada di kisaran puluhan orang, dengan penekanan bahwa sebagian besar kasus telah ditangani sebagai tindak kriminal biasa. Namun angka ini ditolak oleh berbagai pihak. Tim pencari fakta Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan LBH Surabaya yang melakukan pendataan independen berbasis kesaksian keluarga korban dan aparat desa mencatat jumlah korban yang jauh lebih besar, berkisar antara 150 hingga 300 orang. Banyak di antaranya tidak pernah tercatat secara resmi karena dikuburkan diam-diam, tidak dilaporkan, atau sengaja disembunyikan untuk menghindari stigma. Perbedaan data ini bukan sekadar soal angka, ia menunjukkan jurang antara versi negara dan ingatan warga. Selama bertahun-tahun, tidak ada upaya serius untuk menjembatani jurang tersebut. Hingga akhirnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali membuka penyelidikan. Dalam rangkaian penyelidikan yang dilakukan antara 2015 hingga 2019, Komnas HAM menyimpulkan bahwa peristiwa pembantaian dukun santet Banyuwangi 98 memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini bukan hanya didasarkan pada jumlah korban, tapi pada pola kekerasan yang sistematis. Komnas HAM menemukan indikasi kuat adanya prakondisi sebelum pembunuhan terjadi. Dalam sejumlah kesaksian, rumah calon korban diberi tanda tertentu, seperti tanda silang, coretan, atau penanda lain beberapa hari sebelum serangan. Selain itu, pola pemadaman listrik, kedatangan orang luar, penggunaan alat komunikasi, serta keseragaman metode pembunuhan menunjukkan adanya perencanaan intelektual. Bukan sekadar luapan emosi warga desa, melainkan operasi yang memanfaatkan ketakutan kolektif sebagai kedok.
Namun meskipun kesimpulan ini telah disampaikan secara resmi, proses hukum kembali menemui jalan buntu. Hingga hari ini, tidak ada satupun aktor intelektual mereka yang diduga merancang, mengarahkan atau membiarkan teror ini terjadi yang pernah dimintai pertanggungjawaban hukum. Negara seolah hanya mampu menyentuh para tangan di tingkat desa, namun tetap membiarkan otak di balik layar tetap misterius. Mereka yang diadili hanya pelaku lapangan, warga desa yang terprovokasi, digerakkan oleh rumor, dan dijadikan tameng paling depan dari kekerasan. Alasan yang terus berulang terdengar familiar. Data hilang, bukti tidak cukup, atau kasus sudah terlalu lama. Dengan demikian, tragedi ini berhenti di tengah jalan, tanpa keadilan, tanpa pengungkapan penuh, dan tanpa penutupan yang layak bagi para korban. Sementara itu, Banyuwangi harus hidup dengan satu warisan lain yang tak kalah menyakitkan: stigma. Label Kota Santet melekat kuat selama bertahun-tahun, tidak hanya di media nasional, tapi juga dalam ingatan publik. Dampaknya terasa hingga ke generasi berikutnya. Anak-anak korban tumbuh dengan beban identitas yang tidak pernah mereka pilih. Di sekolah, di lingkungan sosial, bahkan dalam urusan pekerjaan, bayang-bayang tuduhan itu masih mengikuti mereka. Banyak dari mereka tahu bahwa orang tua mereka bukan dukun santet. Mereka adalah petani, buruh, guru ngaji, atau warga biasa. Namun stigma tidak membutuhkan bukti. Ia hidup dari pengulangan dan pembiaran, dan luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Hari ini Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan pariwisata paling pesat di Jawa Timur. Festival budaya digelar, pantai-pantai dipromosikan, wajah Banyuwangi tampak cerah dan penuh harapan. Namun di balik narasi kemajuan itu, ada sejarah kelam yang belum selesai dibicarakan. Ada desa-desa yang menyimpan cerita tentang malam-malam tanpa listrik, tentang ketukan pintu yang berakhir dengan kematian, tentang ayah atau ibu yang tidak pernah kembali. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti melupakannya, justru sebaliknya. Selama kebenaran tidak diungkap sepenuhnya, selama keadilan hanya berhenti pada pelaku kecil, dan selama negara enggan menatap ulang tragedi ini secara jujur, luka itu akan tetap menganga. Pembantaian dukun santet Banyuwangi 98 bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah pengingat tentang betapa rapuhnya masyarakat ketika ketakutan, stigma, dan kekuasaan dibiarkan bertemu tanpa pengawasan. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi saat itu, melainkan apa yang akan kita lakukan dengan ingatan ini hari ini. Karena sejarah yang dibiarkan kabur selalu beresiko terulang dengan wajah, alasan, dan korban yang berbeda.